Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Chen Ping melihat Liger berhenti dan mengetahui bahwa aktivitas Liger harus dibatasi, sehingga idenya untuk menjadikan Liger sebagai hewan peliharaan tidak dapat terwujud sama sekali. Ayo pergi. Liger tidak memiliki ramuan binatang dan kekuatannya telah sangat berkurang. Tidak akan banyak membantu jika kamu memeliharanya sebagai hewan peliharaan. Bai Qian melihat pikiran Chen Ping dan berkata, ramuan binatang Liger diserap oleh Chen Ping, sehingga kekuatan Liger juga akan sangat berkurang. Jika mereka mengambil tindakan sekarang, Liger pasti bukan lagi lawan mereka. Chen Ping melihat ke arah Liger dan tiba-tiba mengeluarkan pedang pembunuh naga. Lagi sibuk apa? Melihat Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naga, Bai Qian sangat terkejut dan berkata, pil binatang Liger ini telah hilang, telah dimakan olehmu, dan tidak ada gunanya di dalamnya, jadi mengapa kamu harus membunuhnya? Petik 2. Lagi pula, Bai Qian juga seorang orc, jadi dia tidak tega melihat Chen Ping membunuh Liger itu. Terlebih lagi, Liger di dunia para dewa dan manusia mungkin sudah punah, dan hanya Liger yang bertahan di medan pertempuran antara dewa dan iblis ini. Siapa bilang aku akan membunuhnya? Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menggunakan pedang pembunuh naga di dinding batu di kedua sisi celah dan mulai mengayunkannya. Garis-garis aneh muncul silih berganti, ternyata Chen Ping sedang menyiapkan formasi. Segera, formasi rahasia dibentuk oleh Chen Ping. Saat formasi dimulai, Bai Qian melihat ke depan. Tidak ada tanda-tanda Liger lagi, dan dia hanya melihat jalan kosong. Liger ini tidak memiliki ramuan binatang, dan kekuatannya telah sangat berkurang. Jika ada yang memasuki celah ini lagi, saya khawatir Liger tersebut akan berada dalam bahaya. Saya telah menyiapkan formasi rahasia ini. Kecuali Anda adalah master formasi senior, Anda tidak dapat melihatnya sama sekali. Dengan cara ini, Liger dapat tinggal di sini dengan pikiran tenang. Chen Ping menjelaskan. Bai Qian melirik ke arah Chen Ping, tersenyum tipis dan berkata, aku tidak menyangka kamu cukup perhatian. Jangan lupa gunakan cintamu untukku juga. Kenapa aku lebih kecil dan lebih menyedihkan dari Liger itu? Petik 2. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia segera memutar matanya, dia hampir diperas oleh Bai Qian, dan dia berani mengatakan bahwa dia mungil dan menyedihkan. Siapa? Keluar. Tiba-tiba, burung phoenix api meraung ke arah sudut. Chen Ping dan Bai Qian juga berbalik dengan hati-hati. Saya melihat Ning Kai Chen berjalan keluar dengan wajah agak bingung. Tuan Chen, jangan salah paham, ini saya. Ning Kai Chen baru saja melihat seseorang keluar, jadi dia bersembunyi. Ketika dia melihat Chen Ping dan yang lainnya keluar, dia sangat terkejut. Terutama Liger yang mengikuti Chen Ping dan yang lainnya seperti hewan peliharaan, membuat Ning Kai Chen semakin bingung. Dia tidak bisa mengerti. Baru saja terjadi pertempuran sengit, dan Liger akan membunuh orang-orang ini, tapi sekarang ia mengikuti mereka seperti orang gila. Selain itu, SD Chen Ping dan yang lainnya juga terangkat, Ning Kai Chen tidak tahu kenapa. Selain itu, penggambaran formasi Chen Ping barusan juga dilihat olehnya. Jadi itu kamu, di mana teknik kami? Ketika Bai Qian melihat itu adalah Ning Kai Chen, dia langsung marah dan melangkah maju untuk meraih kerah Ning Kai Chen. Ning Kai Chen seperti ayam kecil di depan Bai Qian, tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Aku memberikan teknik itu kepada leluhurku. Teknik itu tidak ada di sini bersamaku. Ning Kai Chen buru-buru menjelaskan. Bagaimana dengan nenek moyangmu? Bai Qian bertanya. Ning Kai Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu kemana Ningxi pergi. Ningxi hanya memintanya untuk menunggu di sini. Tuan Chen, ketika saya mengambil keterampilan itu tadi, saya melihat Anda dibekukan oleh Liger. Jadi saya menggunakan metode ini untuk menyelamatkan Anda dan menarik Liger itu pergi.
Saya tidak berniat mengambil keuntungan dari orang lain. Bagaimanapun, Anda telah menyelamatkan hidup saya. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang tidak berterima kasih? Ning Kaichen mencoba yang terbaik untuk mengikuti penjelasan Chen Ping. Dia sangat takut Chen Ping akan marah dan membunuhnya. Lagi pula, kekuatan Chen Ping saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi. Terlebih lagi, Bai Qian dan Huo Feng masih di sini. Chen Ping hanya menatap Ning Kaichen dengan dingin. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Ning Kaichen adalah kebohongan, tapi dia tetap membiarkan Bai Qian melepaskan Ning Kaichen. Kamu benar-benar tidak tahu kemana nenek moyangmu pergi. Chen Ping bertanya pada Ning Kaichen. Sungguh, skill itu seharusnya adalah skill iblis, jadi kita tidak bisa membukanya sama sekali. Nenek moyang berkata untuk mencobanya dan memintaku untuk menunggu di sini. Ning Kaichen mengatakan yang sebenarnya. Saat Ning Kaichen selesai berbicara, sosok Ning Zi melayang turun dari aura jahat di udara. Teknik ini milik klan iblis dan tidak bisa dibuka sama sekali. Saya ingin mencobanya dengan nafas di sini, tapi tetap tidak berhasil. Setelah Ning Zi selesai berbicara, dia melemparkan teknik itu langsung ke Chen Ping. Chen Ping mengambil slip giok teknik kungfu dan menyuntikkan ledakan kekuatan spiritual ke dalamnya, seperti yang diharapkan, tidak ada gerakan pada slip giok dan isi di dalamnya tidak dapat dilihat. Benda ini hanya berguna di tangan iblis. Sepertinya usaha kita sia-sia. Karena kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu dan ayo kita mencari harta karun lainnya. Setelah Ning Zi selesai berbicara, dia mengedipkan mata ke Ning Kaichen, lalu berbalik dan pergi. Chen Ping memperhatikan Ning Zi dan Ning Kaichen pergi dengan tenang tanpa bergerak. Bai Qian dan Huo Feng tidak mengatakan apa-apa, lagi pula, pihak lain mengembalikan slip giok itu dengan sangat gembira. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menunggu sampai kita keluar dan meminta Tuan Luo dari lembah roh darah untuk membantu kita memeriksanya? Bagaimanapun juga, dia adalah seorang pembudidaya iblis. Petik 2. Huo Feng bertanya pada Chen Ping. Tidak, saya setengah kultivator iblis, kalian berdua tunggu saya di sini. Setelah Chen Ping selesai berbicara, tubuhnya melompat dan terhenti di aura jahat dari retakan. Teknik kondensasi jantung berjalan dengan cepat, dan Chen Ping dengan panik menyerap energi jahat dari tanda Dao. Ning Zi dan Ning Kaichen, yang telah pergi dari sisi lain, perlahan mengangkat kepala mereka saat ini dan menemukan pola Dao jahat di celah tersebut. Energinya semakin berkurang. Retakan yang semula tertutup awan kabut hitam perlahan mulai memudar, dan pemandangan di atas benar-benar bisa dilihat dari bawah retakan. Leluhur, apa yang terjadi? Ning Kaichen bertanya dengan bingung. Mungkin karena skillnya diambil, roh jahat di sini juga akan menghilang. Ning Zi melihat roh jahat yang menghilang, dan giginya gatal karena kebencian. Namun dia tahu bahwa dia harus menanggungnya, jika Chen Ping bisa membuat liger itu tunduk dan membebaskan dirinya dari keadaan beku, dia pasti memiliki kekuatan yang belum dia ketahui. Awalnya saya mengira Chen Ping sudah mati, tapi saya tidak menyangka dia masih hidup. Tapi ini lebih baik. Ning Zi bisa membalas dendam dengan membunuh Chen Ping dengan tangannya sendiri. Tapi tidak sekarang. Ning Zi bukan lagi orang yang sembrono sebelumnya. Dia harus mengambil tindakan ketika dia yakin 100% akan membunuh Chen Ping. Sekarang identitasnya belum terungkap. Dia bersembunyi dan Chen Ping bersembunyi. Ini adalah dukungan terbesar Ning Zi, jadi dia tidak akan mudah terungkap. Leluhur, sayang sekali kamu melepaskan teknik ini begitu saja. Ning Kaichen berkata dengan penyesalan di wajahnya. Karena kita tidak bisa membukanya, percuma kita menyimpannya. Kenapa tidak dijadikan bantuan saja? Jika kita tidak memberikannya, apakah dia akan membiarkan kita pergi? Ning Zi tersenyum tipis, lalu melompat keluar dari celah. Setelah meninggalkan celah itu, Ning Zi melirik celah di belakangnya dan menyeringai di sudut mulutnya.
Saya tidak tahu apakah orang ini telah membuka tekniknya dan melihat isinya. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Chen Ping perlahan membuka matanya dan mulai tertawa. Dengan roh jahat pola Dao ini, dia dapat terus menggunakan busur Raja Dewa. Terakhir kali dia bertarung dengan Qi Pei Jia, Chen Ping hampir menghabiskan seluruh kekuatan di tubuhnya. Meskipun medan perang para dewa dan iblis ini penuh dengan energi spiritual, ada juga energi peri di mana-mana, yang dapat dengan cepat diisi ulang oleh Chen Ping. Namun, sulit untuk mengisi kembali roh jahat ini. Anda hanya dapat mengisinya kembali dengan membunuh makhluk jahat atau mayat yang membusuk, yang juga sangat lambat. Namun di dalam celah ini, terdapat begitu banyak roh jahat berpola Dao sehingga Chen Ping menyerapnya dengan gembira. Chen Ping bahkan ragu apakah celah ini dibuka oleh pedang iblis Yin. Juga, mungkinkah teknik itu berasal dari setan Yin? Apakah itu ligar atau tunggangan setan Yin? Chen Ping tidak mengetahui semua ini, dan dia hanya menebak-nebak. Jika dia ingin mengetahuinya, dia harus bertemu iblis. Tapi tidak mudah untuk bertemu dengan roh jahat. Orang-orang tua ini bersembunyi di suatu tempat untuk menyelidiki secara diam-diam. Lagi pula, jika identitas mereka terungkap, itu akan sangat menarik. Chen Ping perlahan jatuh dari udara, dan Bai Qian serta Huo Feng segera bangkit. Bagaimana? Tahukah kamu apa isi teknik itu? Bai Qian bertanya dengan cepat. Huo Feng juga mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu dengan telinganya terangkat. Tapi Chen Ping menggelengkan kepalanya, saya belum membacanya. Mendengar Chen Ping belum membukanya, Bai Qian berkata dengan cemas, cepat buka dan lihat. Chen Ping mengangguk, dan kemudian aliran energi jahat terus menembus ke dalam slip giok metode pers. Saat batu giok itu perlahan berkedip dengan cahaya putih itu akhirnya berubah menjadi cahaya keemasan, dan sebuah bayangan diproyeksikan ke udara. Chen Ping buru-buru memancarkan kesadaran spiritualnya dan dengan cepat mencari latihan di slip giok. Hanya butuh beberapa saat hingga slip giok dari teknik ini memasuki kesadaran Chen Ping. Segera cahayanya menghilang dan tidak ada yang terlihat. Dan slip giok seni bela diri juga berubah menjadi abu di tangan Chen Ping. Apa-apaan ini? Aku sama sekali tidak memahaminya. Huo Feng, apakah kamu mengerti? Bai Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Aku juga tidak mengerti. Huo Feng juga menggelengkan kepalanya. Chen Ping, tolong segera pelajari keterampilan macam apa ini. Bai Qian mendesak Chen Ping. Chen Ping buru-buru tenggelam ke dalam lautan kesadaran dan dengan hati-hati melihat teknik yang baru saja diperolehnya. Namun, teknik ini memang benar. Agak tidak jelas dan sulit dimengerti, dan Chen Ping juga agak bingung. Bagaimanapun, Chen Ping bukanlah seorang kultivator iblis sejati, jadi Chen Ping tidak dapat memahami banyak isi dari teknik ini sama sekali. Tuan Chen, ini adalah teknik pernapasan imitasi, yang dianggap sebagai teknik yang bagus. Saat ini, Zeyan berkata dengan penuh semangat. Ketika Chen Ping mendengar suara Zeyan, dia tiba-tiba teringat bahwa ada seorang kultivator iblis dalam kesadarannya. Selama periode ini, Zeyan telah meningkatkan racun ulat sutra emas, jadi dia tidak berkomunikasi dengan Chen Ping, menyebabkan Chen Ping melupakannya. Latihan apa yang dimaksud dengan teknik pernapasan imitasi? Chen Ping bertanya pada Zeyan. Teknik pengambilan nafas ini adalah teknik tipuan yang bisa membuat orang mengubah penampilan tubuhnya, bahkan nafas di tubuhnya, langsung mengubahmu menjadi orang lain. Zeyan menjelaskan, menjadi orang lain. Chen Ping terkejut, apakah ini berarti setelah berlatih teknik menakjubkan ini, saya dapat berubah 72 kali? Setelah mendengar ini, Zeyan terdiam beberapa saat dan hanya bisa berkata, Tuan Chen, metode pengambilan napas ini hanya dapat mengubah bentuk tubuh, penampilan, dan napas Anda. Ini dapat membuat Anda menjadi orang lain, tetapi tidak apapun. Petik 2. Jika kamu menjadi orang lain, tidak ada yang akan mengetahuinya, kan? Chen Ping terus bertanya,
Itu tergantung seberapa baik kamu berlatih teknik imitasi nafas. Namun, jika kamu ingin menjadi seseorang yang jauh lebih kuat dari dirimu sendiri, pasti akan ada kekurangannya. Bagaimanapun, kamu adalah seorang biksu dan ingin menjadi abadi, tubuh tidak mungkin mencapainya tidak peduli seberapa banyak Anda berubah. Selama perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar, cara menakjubkan ini bisa menipu orang, dan bahkan kenalan di sekitar mereka akan kesulitan membedakannya. Ze-Yan menjelaskan. Chen Ping mengangguk, akhirnya memahami tujuan dari teknik meniru nafas. Itu adalah hal yang bagus. Teknik meniru nafas tidak hanya dapat digunakan secara tiba-tiba, tetapi juga dapat digunakan untuk melarikan diri pada saat bahaya. Itu hanyalah besar. Chen Ping, teknik apa ini, tahukah kamu? Melihat Chen Ping keluar dari lautan kesadaran, Bai Qian bertanya dengan cepat.